bagaimana nasib negara kita ke depan dan ditentukan oleh siapa. Nasib negara kita ke depan ditentukan oleh kita sebagai warga negara kita saat ini. Bagaimana terhadap negara kita menjadi warga negara yang baik. Bagaimana sejak dini belajar untuk jujur pada diri kita sendiri, baru bisa jujur pada orang lain. Berlaku adil dan tidak korupsi. Dan membuat peraturan perundang-undangan pro rakyat. Lalu sebaliknya akan hancur negara. Kalau akan hancur nih negara. Kalau sebaliknya dari yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semuanya, dulur-dulur paguyuban Yasri Zaman dimanapun Anda berada. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, selamat datang dan selamat menonton kembali di channel Paguyuban Yasri Zaman dalam konten obrolan rakyat atau orat. Sebuah channel yang mengedepankan berbagi sedikit wawasan dan pengalaman seputar rakyat. Mari kita semua kembali kita tekadkan dan berani menanamkan kebaikan, berani berbicara benar walaupun sekecil apapun. Baik, sebelum dilanjut untuk menonton konten ini, tidak ada salahnya bagi sahabat-sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komentar serta membagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum, bagi yang sudah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi ladang amal ibadah kita buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam episode kali ini seperti biasa, kita tidak dalam sesi berdialog dengan narasumber yang lain, tetapi dengan monolog menjawab pertanyaan-pertanyaan, lalu saya sendiri menjawabnya. Adapun kali ini, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya, hari ini akan membahas bagaimana nasib negara kita ke depan, lalu ditentukan oleh siapa. Sekali lagi, pada konten episode kali ini, bagaimana nasib negara kita ke depan dan ditentukan oleh siapa. Yuk kita saksikan kelanjutannya. Pertanyaannya, bagaimana nasib negara kita ke depan dan ditentukan oleh siapa? Jawabannya, nasib negara kita ditentukan oleh kita sebagai warga negara saat ini. Warga negara asing tidak akan ada yang peduli bagaimana bangsa dan negara ini ke depan. Tetapi kita yang harus peduli. Nasib negara kita ke depan ditentukan oleh kita sebagai warga negara kita saat ini. Bagaimana? Pertama, akan maju dan sejahtera ditentukan oleh kita mulai dari rasa kepedulian kita terhadap negara kita menjadi warga negara yang baik. Bagaimana? Contoh bagi pelajar dan mahasiswa, belajar dengan sungguh-sungguh, giat dan tekun dengan mengedepankan kejujuran, toleransi dan semangat patriotisme. Ingat, sejak dini belajar untuk jujur pada diri kita sendiri, baru bisa jujur pada orang lain. Itu terutama kejujuran yang paling sulit untuk hari ini kita cari. Lalu bagi masyarakat yang biasa, baik yang sudah bekerja ataupun yang belum bekerja, menjadi warga negara yang baik, menghormati hukum dan taat pada agama, peduli dengan sesama, peduli keadaan negara dan bangsa, hidup bergotong royong dan selalu menjaga toleransi. Bagaimana menjadi warga negara yang baik? Kita taat hukum, taat pada agama, peduli keadaan. Nah, ini bagi para pejabat dan wakil rakyat, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, kepala desa ataupun lurah, anggota legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ataupun kota, berlaku adil dan tidak korupsi. Dan membuat peraturan perundang-undangan pro rakyat.
Itu diantaranya. Mengenai yang pro rakyat, bagaimana melihat keadaan rakyat secara menyeluruh, tidak hanya dengan melihat satu sisi ya, semua dilihat, mulai dari perkotaan sampai perdesaan, mulai dari perdesaan sampai perkotaan. Lalu sebaliknya, akan hancur negara. Kalau bagaimana? Rekan kaula muda, generasi muda, pelajar dan mahasiswa tidak mau belajar, selalu tawuran, apalagi memakai narkoba, akan semakin hancur ini masa depan suram tentunya. Itu. Lalu masyarakat tidak taat hukum dan selalu saling hujat menghujat, intoleransi, melanggar SARA dan sebagainya, itu akan hancur di negara. Kalau sebaliknya dari yang tadi. Terus para pejabat dan wakil rakyat hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya. Korupsi dijadikan budaya dan lumrah. Itu sulit kalau keadaan seperti itu. Nah, maka dari itu kita wajib peduli terhadap keadaan, berbicara dan berbuat apapun yang semampu kita dengan hal-hal yang positif tentunya. Berbicara, berbuat, bertindak dengan hal positif sebagai warga negara yang baik ke depan. Jadi, bagaimana ke depan negara ini ditentukan oleh kita semua yang ada sebagai warga negara saat ini. Terus akan meregenerasi. Hari yang lagi duduk pemangku kebijakan, mulai dari presiden sampai ke bawah, itu mereka nanti akan selesai dan akan pensiun. Penggantinya adalah orang-orang yang muda saat ini. Pengganti yang sudah dewasa. Berikutnya ini yang putra-putri kita yang masih pelajar, yang baru tumbuh, mereka pengganti kita. Mau dibagaimanakan mereka ke depan tergantung kita yang hari ini sedang duduk menjadi warga negara. Saya rasa untuk topik bahasan secara terpentingnya pada episode kali ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan. Itu semata-mata kekurangan dan kelemahan secara pribadi, tetapi tidak ada maksud apa-apa ataupun niat tidak baik. Tapi ini untuk men-share, memberikan sebuah edukasi ataupun sebuah gambaran bagi yang belum memahami, yang belum tahu tentunya. Dari mana dasarnya saya sudah sedikit memahami itu, gitu ya. Jadi, dan mungkin konten kali ini tidak disukai oleh semua, dan saya pun tidak menuntut disukai oleh semua. Ini yang terutama kita berbagi dalam hal memberikan sebuah wawasan sekecil apapun gitu, untuk publik. Dengan cara ini berbagi kita saat ini, yang bagi sahabat-sahabat semuanya, bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada, silakan berbuat baik. Kita harus evaluasi dan kita harus sama-sama introspeksi terhadap keadaan hari ini. Alam sudah berkata lain, saudara-saudara, mari kita renungkan oleh semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaupun ada saran dan kritik membangun, terima kasih, sisipkan di komentar. Ataupun ada yang perlu dibahas dalam tema yang lain, silahkan disisipkan dalam komentar. Kami akan sangat bangga menerima masukan dan komentar dari sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di tayangan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.